Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kemarin malam Ustadz Fadlan Garamatan memberi saya judul tentang ayam. Tadi malam tentang bunga. Siang ini tentang mobil kena tabrak. Saya lagi bawa mobil di Pekanbaru. Tiba-tiba mobil saya ditabrak dari belakang. Saya turun, yang nabrak pun turun. Dia ambil tisu, mobil saya yang dia tabrak itu, dia sapu-sapu pakai tisu. Dia bilang, sudah, nggak apa-apa. Dia sapu gini pakai tisu, nggak apa-apa. Waktu itu saya belum viral. Saya terbodoh, saya diam. Saya tidak ngamuk seperti yang disampaikan Ustaz Farhan tadi. Karena marah tidak menyelesaikan masalah. Saya diam. Saya naik ke atas mobilnya, saya injak-injak mobilnya. Pakai sepatu. Saya injak-injak, habis itu saya ambil tisu, saya lap. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya sudah siap ini. Kalau dia ngamuk, di dalam mobil kunci Inggris, kunci Jepang sudah siap. Akhirnya dia pergi, saya pun pergi. Jadi belajar dari mobil ditabrak ini, ada 7 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang selalu mengatakan kita, gas Ustadz, gas Ustadz. Gas memang penting, tapi ada yang lebih penting sebelum digas. Apa dia? Mesinnya hidup dulu. Mesinnya mesti hidup. Ini jamaah yang ada di depan saya ini hidup atau mati? Hidup. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Siapa itu orang hidup? Orang hidup adalah orang yang makan. Bukan. Karena kalau sekedar makan, sapi pun makan. Orang hidup adalah orang yang bekerja. Bukan. Kalau karena hanya sekedar kerja, monyet pun kerja. Orang hidup adalah orang yang bernafas. Bukan. Karena semua makhluk bernafas. Lalu orang hidup itu siapa? Orang hidup adalah orang yang mengingat Allah. Itulah orang yang hidup. Siapa yang mengingat Allah berarti dia hidup. Siapa yang tidak mengingat Allah berarti dia mati. Ibu mengingat Allah, suaminya tidak ingat Allah. Berarti selama ini ibu menikah dengan zombie. Bapak mengingat Allah, hidup. Tapi istri bapak tidak ingat Allah. Berarti selama ini bapak satu tempat tidur sama nyiblorong, mak lampir, sundil bolong. Suaminya mengingat Allah, istrinya mengingat Allah, maka kita pun hidup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya zikir jahar. Zikir apa namanya? Jahar. Jahar mengeluarkan suara.
Oh, jadi kalau orang yang diam itu dia tidak berzikir, berarti dia mati. Ada namanya zikir di dalam. Namanya zikir sir. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan gara-gara saya katakan yang hidup yang berzikir lalu besok bapak di pasar lagi jualan dan orang bertanya, berapa sekilo pak? Subhanallah. Tetap ngomong, tapi hatinya mengingat oh. Ini Masjid Raudah ini kalau selesai sholat zikirnya jahar atau sir? Jahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir jahar ada dalilnya. Dalilnya siapa? Abdullah bin Abbas meriwayatkan, saya tahu Nabi sudah selesai sholat karena saya di luar masjid mendengar suara takbir. Padahal waktu itu mikrofon belum ada. Abdullah bin Abbas di luar Masjid Nabawi mendengar suara takbir Nabi di dalam masjid tanpa mikrofon. Kalau begitu bagaimana suaranya? Jadi kalau ada orang yang melarang zikir jahar, jangan zikir jahar. Saya terganggu dengan zikir jahar. Yang terganggu dengan zikir adalah, saya nggak ada ngomong gitu ya. Saya tidak pernah terganggu dengan zikir. Tapi jangan terlalu kuat sampai kawan di sebelah. Sudah tahu kawan kita tidak terlalu kuat berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bukan zikir, itu ngajak kelahi. Tapi katanya ayatnya jelas, wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikir itu dalam dirimu. Coba tengok bunyi ayatnya. Wadhkur rabbaka, itu kamu. Kamu maksudnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh berzikir pelan, tidak kuat. Karena kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, Nabi disuruh zikir pelan karena dia sudah selamat dari godaan setan. Kita yang masih setan zikirnya kuat. Makanya kalau ada yang kerasukan setan, diganggu setan, musir, bacaan ayatnya kuat atau pelan? Kuat. Jangan bacanya pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setannya heran, ini serius apa enggak nih? Saya pernah dipanggil, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Saya tanya, ada apa? Ini sudah kami bacakan ayat kursi, setannya nggak keluar. Kayak mana kalian baca? Allahu la ilaha. Oh, bukan gitu bacanya, saya bilang. Mari saya baca. Saya bacakan di telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehat. Setelah saya bacakan, yang kerasukan anak gadis. Saya pula yang takut. Karena biasanya kalau sehat itu dinikahkan sama kita. Saya bukan takut sama setannya. Takut sama istri di rumah. Makanya kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, berzikir itu sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah. La Berarti selama kita di toilet, di WC itu kita mati Pak Ustadz. Kenapa? Di dalam toilet kita kan nggak berzikir. Yang nggak boleh dalam toilet zikir tapi kalau zikir di dalam boleh. Makanya sebelum masuk berzikir dan keluar berzikir. Sebelum masuk
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan setelah keluar, ghufranaka. Ghufranaka. Ghufranaka artinya, kalau bahasa kampung saya, please forgive me. Ampunkan saya. Kenapa keluar dari toilet itu ampunkan saya? Ngapain dia di dalam toilet? Memang dia korupsi MBG? Ngapain dia di dalam toilet? Kenapa dia minta ampun? Karena Allah menciptakan lidah untuk berzikir. Selama di toilet tadi dia tidak berzikir. Dan dia minta ampun. Ampunkan aku karena tidak menggunakan lidah sesuai tupoksi untuk apa dia diciptakan. Maka dia minta ghufranak. Tapi zikir di dalam tetap. Pantasan suami saya lama sekali di toilet itu Pak Ustaz. Berarti dia berzikir. Bukan, dia main HP. Jangan BAB sambil main HP. Karena kalau duduk jongkok terlalu lama, nanti saluran paralonnya keluar. Ambeien. Secukupnya saja. Sudah selesai, keluar. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah SWT. Jadi yang pertama tentang masalah mobil kena tabrak tadi. Judul ceramah siang ini, mobil kena tabrak. Yang pertama, mesinnya mesti hidup. Bapak mau enggak? Ibu mau enggak ditawarin orang mobil bagus, mahal, baru, tapi mesinnya enggak hidup? Mau? Enggak mau. Adik-adik yang masih muda, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Banyak sekali yang belum dapat jodoh. Mau enggak dikasih calon istri cantik, sekolah tinggi, anak orang kaya, tapi mati? Mesti yang hidup. Jadi kalau mobil hidup, start. Kalau motor hidup. Tapi kalau manusia ini hidupnya ada pada zikir. Alhamdulillah ini semua yang hadir ini hidup. Karena di dalam masjid dia berzikir. Kemanapun mata memandang di masjid ini zikir. Memandang ke kanan, Allah, 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 Allah. Memandang ke kiri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Memandang ke dinding, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau sudah datang kebenaran, hilanglah kebatilan, yang batil akan segera sirna. Memandang ke atas, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, hai orang beriman rukuklah, wasjudu, bersujudlah, wa'budu, sembahlah rabbakum, Tuhan kamu, waf'alul khaira, berbuat baiklah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Memandang ke atas, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Melihat dinding-dindingnya, mengingatkan lampu-lampunya kepada Masjid Nabawi. Panjang umur sehat badan kita berziarah ke Baitullah. Jadi bagus kalau rumah kita itu ada kaligrafi. Sehingga kalau tamu datang, ya lihat. Ini enggak. Di rumah panjang gambar istri yang belum pakai jilbab. Tamu yang ngelihat, cantik juga bini kau dulu ya. Kalau di kamar nggak apa-apa. Ini yang pertama, mesinnya mesti hidup. Yang kedua, ada gas. Oke, gas. Makanya digas terus ini sampai 18.000. Gasnya ini adalah hawa nafsu. Itu gas, hawa nafsu. Mau nggak punya mobil nggak ada gas? Nggak mau. Saya sampai di Batam, disediakan motor. Ustadz mau pakai moge? Saya bilang saya jangan pakai moge. Kenapa? Sudah banyak yang ngejek. Masa Ustadz pakai moge? Ustadz itu penuh kesederhanaan. Jangan pakai moge. Akhirnya saya pakai kap 70. Kanan moge,
kiri moge, motor gede. Saya pakai kap 70. Gasnya paling kencang 60. Walaupun namanya kap 70. Nggak sampai 70. Saya gas terus, habis sudah. Gigi 4 sudah. Sampai ke pantai. Dan kemarin ketemu dengan yang punya motor itu pas di Medan, dia bilang, Ustadz ingat motor kap 70 yang Ustadz bawa kemarin di Batam? Ingat, mati Pak Ustadz. Rupanya itulah perjalanan dia yang terakhir. Insya Allah husnul khatimah. Enggak hidup lagi Pak Ustadz. Kenapa saya gas terus? Karena kanan kiri kencang. Ini gas. Ini namanya hawa nafsu. Nafsu ini adanya nafsu makan. Bapak Ibu sudah makan? Saya belum. Ini kenapa Ustadz Somad dengan Ustadz Fadlan ini suaranya menggelegar siang ini? Habis kena kontrol. Ada nafsu makan. Apakah orang Islam itu boleh makan? Kulu, makanlah. Apakah orang Islam boleh minum? Wasrabu, minumlah. Kalau mau minum, minum air nuar. Ingin dapat air nuar, hubungi nomor kontak berikut. Karena hasilnya untuk pondok pesantren Nuar di Bekasi. Makan tidak dilarang, minum tidak dilarang. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ada orang yang nggak boleh makan sama sekali. Makan kambing nggak boleh, makan ayam nggak boleh, makan sapi nggak boleh. Dalam Islam makan kambing, kalau disembelih, kalau disetrum, mana boleh. Makan ayam, boleh. Ayam kita, jangan ayam orang. Yang halal-halal. Kulu min thayyibat, makan yang baik-baik. Ini namanya nafsu makan. Yang kedua ada namanya nafsu syahwat. Bapak masih bersyahwat? Jangan bilang kuat-kuat. Kalau masih ada, alhamdulillah, berarti masih normal. Ada orang yang ditanya begitu nggak nafsu? Ada Pak Ustaz. Bapak ada nafsu dengan perempuan? Enggak Pak Ustaz. Terus dengan laki-laki. Nauzubillah. Ya Allah selamatkan anak-anak kami dari LGBT. Terlaknat, terkutuk. Saya pancing anak saya. Saya mau kirim kamu nanti tamat dari pondok pilihannya 2 ke Yaman atau ke Mesir. Kalau di Yaman perempuannya hanya nampak matanya saja. Kalau di Mesir pakai jilbab wajahnya kelihatan. Kamu mau kemana? Ke Mesir aja Pak. Alhamdulillah dia sehat. Perempuan yang bercadar bagus. Perempuan yang berkerudung bagus. Yang muda-muda, yang bening-bening bagus bercadar untuk menghindari fitnah. Kalau dia mahasiswa, jangan sampai dosennya semangat terus sampai ke rumah lesu. Ustadz kok tahu? Saya dosen 11 tahun. Nah, apakah dalam Islam boleh mendekati perempuan? Menikah adalah ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah faqad istakmala nisfal iman. Orang yang menikah dia sudah menyempurnakan iman. Setakwa-takwanya anak muda ini, imannya belum sempurna Pak. Kita alhamdulillah sudah 50%. Tinggal bertakwa kepada Allah 50% lagi. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau kamu takut, fawahidah, 1 saja. Jadi yang 1 itu berarti tak. Nah, saya bukan mau nyindir Bapak, saya maksudnya 1.
Saya takut. Saya ceramah ini seperti singa. Kalau di rumah seperti kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong ceramah saya ini jangan diplesetkan. Karena ada juga jamaah ini yang memplesetkan ceramah saya, setelah pulang dia nikah diam-diam, istrinya ngamuk. Kamu ya ternyata kamu nikah diam-diam. Terus dia bilang, "Mama, kata Ustadz Somad, nikah itu ibadah. Jadi ibadah nggak boleh ribut-ribut. Kita harus diam-diam." Itu tidak benar. Itu bukan ceramah dari saya. Itu ceramah yang dia potong-potong 1 menit di TikTok. Ceramah saya yang betul, tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Gasnya mesti jalan. Gas itu hawa nafsu. Ini Masjid Raudhah ini bisa cantik, bisa hebat, emas keliling. Ini kan karena orang Sorong ini kaya-kaya kan. Ada nafsu mau mencari uang. Saya tidak mau ada ustadz ceritanya mati aja. Zuhur mati, asar mati, maghrib mati, isya mati, khutbah mati. Pokoknya orang kalau lihat dia, itu ustadz apa? Ustadz mati. Dan kalau cerita, mati. Kalau begitu umat Islam, habis umat Islam ini. Umat Islam mesti kaya. Umat Islam mesti berprestasi. Umat Islam bangun masjid. Umat Islam bangun pondok pesantren, tahfiz Quran. Duitnya banyak, tapi bukan memperturutkan hawa nafsu, tapi menolong agama Allah. Makanya sesulit apapun ekonomi, orang Sorong tidak terlalu peduli. Kenapa? Sedangkan tiangnya aja emas. Orang di mana-mana kondangan pakai emas, baru 3 cincinnya sudah nunjuk rendang. Di Sorong nggak ada yang pakai cincin. Kenapa? Karena dia langsung ke tiang dia pasang. Begitu baru hebat. Ustaz nggak suka pakai cincin, saya pakai cincin. Batunya zamrud. Terus kemana? Saya kasih sama orang. Berikan yang paling. Itu cincin Pak Ustadz itu ada magic-magicnya? Ada. Oh, ada magicnya. Apa magicnya? Ini kalau dipakai di rumah makan, enggak bayar. Hebat. Tapi duduk saja, jangan makan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, nafsu makan mesti ada. Nafsu menikah mesti ada. Kalau ada teman yang tidak nikah, jangan ejek dia. Kalau ada teman yang terlambat nikah, jangan olok-olok dia. Tanya 4 mata. Saya begitu. Jangan ejek di depan orang ramai, itu menjatuhkan harga dirinya. 4 mata tanya dia. Bro, ya, kau masih ada nafsu? Saya tanya begitu. Kami jumpa 2. Mohon maaf ya bang, jangan tersinggung ya. Ya. Masih nafsu lihat perempuan? Masih, kata dia. Ada orangnya? Ada. Mana orangnya? Ini. Besok kita datang. Begitu dulu sebelum viral. Sekarang saya nggak mau membawa orang. Saya kenapa? Karena takutnya saya yang diterima. Pede sekali Ustaz Somad ini. Pertama, mesinnya hidup. Yang kedua, mesti ada gas. Tapi gas ini, di gas sana, gas ini, bahaya. Mesti ada yang ketiga. Apa namanya? Rem. Mesti ada rem. Ini seimbang antara gas dengan rem. Karena kalau digas terus nambah tiang kelapa. Apalagi di Sorong tidak boleh gas terus masuk ke laut. Pinggir laut Sorong kan? Pinggir pantai. Tapi rem juga tidak boleh direm. Nggak jalan dia. Dia mesti seimbang. Kadang-kadang digas, kadang-kadang direm. Mesin hidup, gas. Ada orang menghidupkan mobil saya. Sudah dihidupkan ya. Kata dia, apa nih mobil Ustadz Somad ini kok nggak hidup, kok nggak ada suaranya. Terakhir baru dia kasih tahu. Rupanya mobilnya hybrid. Campuran antara mesin dengan listrik. Karena dulu katanya, Ustadz jangan pakai mobil pakai minyak.
karena ini nanti minyak akan naik mahal katanya. Akhirnya saya ragu mau pindah ke listrik. Ternyata pilihan saya benar. Coba kalau saya pilih kemarin mobil listrik. Kenapa? Sumatera pemadaman. Minyak mahal, listrik mati. Untung ada sepeda. Sepeda ontel. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rem ini penting. Rem ini adalah akal. Akal terdiri dari 3 huruf. Ain, qaf, lam. Ain, qaf, lam. Masih ingat pakaian orang Arab Saudi? Sorbannya di kepala, terus ada tali bulat. Apa namanya, Bang? Tali bulat itu namanya igal. Igal itu tulisan Arabnya iqal. Iqal, tapi karena orang Arab susah nyebut qaf, jadi igal. Igal maksudnya tali yang mengikat sorban supaya tidak terbang dihembus angin. Akal mengikat. Kenapa akal itu disebut tali pengikat? Karena akal mengikat hawa nafsu. Kalau kambing yang ditarik talinya, kalau sapi yang dipegang talinya, kalau orang yang dipegang akalnya. Akal nggak kelihatan. Dari mana kita tahu akalnya? Akal kelihatan dari ucapan. Kalau sapi yang dipegang talinya, kalau orang yang dipegang akalnya. Akalnya kelihatan dari mulutnya. Kalau kambing diikat, dipegang talinya, kalau orang yang dipegang omongannya. Maka kalau ada orang yang omongannya tidak bisa dipegang, ikatlah dia pakai. Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan beli belati, jangan tusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, tanda waktu sudah mau habis. Minjam Ustadz boleh ya? Beda mikrofon saya dengan Ustadz Fadlan. Ustadz Fadlan dari tadi hidup terus, karena warnanya merah, menyala abang. Hidup, ada gasnya, ada remnya. Berikutnya yang keempat, dia tidak boleh langsung, mesti bertahap. Gigi. Berarti bukan salah mic-nya, salah orangnya. Buktinya tadi waktu dipegang Ustadz Fadlan, gak mati. Pas giliran saya megang, mati. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Hidup ini bertahap. Lahir juga begitu. Air susu ibu, habis itu bubur nasi. Ada yang lahir langsung makan rendang jengkol? Enggak. Lahir telentang dulu, sekian bulan mulai telungkup. Habis itu setelah itu berlari. Hidup ini jangan mau cepat-cepat. S1, S2, S3, S cendol, S teler, S doger, S Bandung. Berproses. Sabar dengan prosesnya. Ustadz Fadlan beli tanah pesantren Nuar di Bekasi itu tahun berapa? Tahun 84. Baru pondoknya berdiri tahun berapa? 2011. Bertahap. Yang langsung jadi itu tidak sabar dengan proses. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tapi Ustadz ngomong gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 itu kan zaman dulu Pak Ustadz. Sekarang kan metik. Metik pun tetap juga ada bertahan. Coba tengok mobil metik itu. Tetap dia pelan, agak cepat, baru cepat. Berproses. Nggak bisa instan. Ini sekarang semua mau instan. Semua orang sekarang mau instan. Ingat, mie instan pun nggak instan. Yang katanya mie instan, airnya dimasak dulu. Mendidih dulu, baru masuk mie-nya. Bukan langsung mie masuk ke dalam air dingin kasih bumbu. Itu namanya mie es.
Sabar dengan proses. Masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Tapi saya ini tidak melihat ada orang tua di Masjid Raudhah. Ini nggak ada orang tua. Mata Ustaz Somad sudah kabur, sudah rabun. Ini tidak ada orang tua. Yang saya lihat ini hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Karena siapa yang ke masjid, siapa yang ngaji, maka dia adalah anak muda. Ini hari apa? Hari Ahad, hari libur. Jam berapa? Jam 2. Hari libur jam 2. Ini adalah saat-saat genting. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu orang lelah, letih, lesu. Dia mau balaskan tidur siang hari Ahad. Ini jam tidur ini. Makanya suara Ustadz Fadlan tadi membangunkan tadi. Menggelegar. Bukan cuma Bapak yang terkejut. Saya pun di sebelah terkejut. Saya paling terkejut, paling dekat. Tapi kami ngelihat Ustadz Somad nggak terkejut. Ya saya kan menjaga image saya pura-pura nggak terkejut. Padahal dalam diri saya terkejut. Itu cara Ustadz Fadlan supaya kita terbangun, terjaga, supaya kita tidak ngantuk. Dan Masya Allah, beliau tadi ngomong lebih kurang 20-30 menit. Saya tadi mulai ngomong jam 13.20, 13.40. Sekarang sudah 14.10. Sudah 30 menit saya ngomong. Tapi saya tengok jamaah masih tetap dalam keadaan hidup. Berapa banyak tempat saya ceramah, baru 10 menit jamaah sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berproses, sabar dengan prosesnya. Ibu-ibu kalau tidak sabar dengan proses, kita ini tidak 9 bulan dalam kandungan, Pak. Kenapa kita ini dikandung perempuan? Karena yang paling sabar dengan proses itu adalah perempuan. Seandainya mengandung itu kayak arisan. Anak pertama istri, anak kedua suami. Itu kita mengandung cuma 3 bulan aja mungkin. Nggak sabar kita. Karena kita tidak sabar dengan proses. Tapi karena ibu adalah perempuan yang paling sabar. Itulah kenapa mengandung itu diberikan kepada ibu. Di Sorong ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah hebatnya orang Sorong ini. Kita bertanya pun dia ketawa. Itu menunjukkan angka kebahagiaan itu tinggi di sini. Ini kalau saya lihat dari senyum dan tawanya, ini orang-orang yang tidak punya masalah dan nggak punya utang. Nampak itu. Kalau orang banyak masalah, setengah mati kita mancing, nggak bisa ketawa. Kalaupun ketawa, secukupnya aja. Ini lepas. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya. Oh, banyak juga ternyata. Berikutnya yang ke-5. Yang ke-5, supirnya mesti 1 orang. Nggak boleh 2 orang. Makanya Bu, kalau Bapak lagi nyetir, Ibu jangan cerita. Tabraknya ke jurang. Naik. Oh, dia nggak boleh ngeliat ke sini, harus ke sini. Makanya kalau Bapak lah coba pergi, saya lihat itu ada di bis Malaysia dan di bis Saudi Arabia. Waktu saya naik bis ada tulisan, jangan ngobrol dengan supir. Karena supir supir mesti 1. Idza kuntum salasatan, kalau kamu ada 3 orang fi safarin sedang musafir, falyu'ammiru ahadakum, angkatlah 1 orang jadi pemimpin. Saya, Ustadz Fadlan, rame-rame rombongan, Puang Haji Nur, kami musafir. Kami mesti mengangkat 1 orang jadi pemimpin yang akan menentukan berangkat kapan, pulang kapan, berhenti di mana, ngisi minyak di mana, makan di mana. Maka yang jadi amir pemimpin kami dalam perjalanan ini namanya Ustadz Akbar. Kenapa dia yang dipilih? Karena dia yang paling besar. Ustadz Akbar.
Dialah yang menentukan arah perjalanan. Nah, itulah pentingnya. Di rumah tangga juga mesti ada satu supir. Di rumah tangga ini, ibu, bapak, siapa yang jadi supir? Saya, kata bapak. Tapi yang berkuasa yang sebelah. Saya mengarahkan dia. Rem, belok kanan, belok kiri. Itu bukan supir, itu kena supir. Tapi untuk minta pendapat boleh. Minta pendapat sama manusia. Jangan minta pendapat sama handphone. Apa namanya yang menunjukkan jalan di handphone itu? Map. Kami berapa kali pakai map berhenti di kuburan. Masuk sana, masuk sini, tiba-tiba berhenti. Mohon maaf Pak Ustadz, kita mundur ke belakang. Kenapa? Di tengah sawah, itu depan kuburan. Jangan bertanya, walaupun nama handphonenya smartphone. Yang cerdasnya aja mengarahkan kita ke kuburan. Tanya kepada orang, pemimpin kita, orang yang kita dulukan selangkah, orang yang kita tinggikan seranting, orang tempat kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu. Jadi dalam perjalanan ini mesti ada pemimpinnya yang tahu belok kanan, belok kiri. Kalau sudah dipercayakan pada pemimpin, kita tenang. Betul, Pak? Ladies and gentlemen, kepala bekudis tempel semen. Perjalanan akan kita tempuh dari Cengkareng menuju Sorong. Saya percayakan saja sama pemimpin yang ada di depan itu. Apa namanya? Pilot. Dan saya percayakan kepada kau pilot, saya langsung subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna. Coba kalau saya tidak percaya sama pilot, saya maju ke depan nanya, mana remnya? Mana koplingnya? Ini matic atau manual? Saya percayakan saja. Kita percayakan sama pemimpin. Tapi kalau terjadi sesuatu, kita berhak bertanya kepada pramugari. Kita tanya, pramugari, sini sebentar. Ada apa, Pak? Buatkan kopi. Tolong kau lihat di jendela. Kenapa, Pak? Lihat di jendela. Kenapa? Itu bannya kenapa kempes? Nah, ketawa dia. Tidak boleh kita diam. Kita mesti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah jelas kapal mau tenggelam, nakhoda mesti kita kasih tahu. Bapak nakhoda, siapkan skoci, kembangkan layar. Layar sudah terkembang, surut untuk berpantang. Begitu. Ustaz Somad kayak pernah naik sampan aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keenam. Yang keenam, dalam perjalanan tujuannya mesti jelas. Ustadz Akbar, ya. Hari ini kita kemana Ustadz Akbar? Hari ini kita ke Kaimana Ustadz. Oke. Sampai di airport, nunggu 2 jam, pulang. Loh, kata Ustadz Akbar kita ke Kaimana, gimana ini? Ustadz kan pemimpin kami. Mohon maaf Ustadz, cuaca tidak memungkinkan. Dia mesti menenangkan. Oke, jadi kalau gitu gimana? Besok kita ke Kaimana Ustaz. Besok datang lagi ke airport. Sudah menunggu 1 jam. Bagaimana cara Ustadz Akbar menenangkan supaya Ustadz Somad ini tenang? Kasih goreng pisang. Kasih goreng ubi. Kasih sambal terasi. Buatkan teh kulit kayu. Rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Habis pisang, habis ubi, habis sambal terasi, belum juga terbang. Ustaz Akbar, gimana perjalanan kita? Ini situasi pagi di airport Kaimana, Ustaz. Gimana? Hujan lebat. Jam 11 gak ada kabar, kita pulang. Saya pun selonjoran di kursi, Bismika Allahumma ahya. Ayo, boarding.
Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah menghendaki. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun ayah. Terbang pesawat. Apakah Ustaz sudah tenang? Sudah, karena sudah terbang. Yang saya pikirkan, di mana mendaratnya? Alhamdulillah, turun pesawat. Begitu turun, semua mengatakan, lihatlah Ustaz Somad, kebesaran Allah, doa orang Kaimana, orang Sorong. Ustaz bisa sampai bersama Ustaz Fadlan Warahmatan. Kami pun disambut, bla 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 bla. Ustaz, mohon Ustaz Fadlan ngomong 15 menit, Ustaz Somad 20 menit, karena kita naik pesawat yang lain pulang. Kalau kita nggak naik pesawat ini, pesawat ada lagi hari Selasa. Ini mesti ada pemimpin yang menunjukkan tujuan kita kemana. Kita ke Sorong. Hari ini di Sorong, iya. Hari ini berapa titik Ustaz Akbar? Hari ini kita ada 4 titik. Di mana-mana saya ceramah itu seperti makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ini ternyata ada makan sahur. 4 titik hari. Titik pagi, titik siang, titik sore, titik malam. Besok hari Senin ada. Hari Senin tidak ada. Penerbangan saya kemana? Ustadz nanti dari Sorong, terbang ke Ambon, Ambon ke Surabaya. Mesti jelas. Maka ibu dengan bapak juga mesti jelas. Ibu, bapak, duduk, tanya sama bapak. Kakak, mau dibawa kemana hubungan kita? Yang perempuan juga kalau dijanjikan mau dipinang, tanya yang jelas. Sampai kapan? Ini sampai 5 tahun cuman pacaran. Setiap ditanya, kapan kau datang ke rumahku? Kita nikmati aja dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita bawa mobil ini mesti jelas. Ustaz Somad jelas arahnya, ya. Besok saya akan pulang. Setelah itu transit di Ambon, habis itu langsung ke Surabaya. Dari Surabaya saya akan ke Ponorogo. Besok malam ulang tahun Gontor 1 abad 100 tahun. Hari Selasa saya pulang. Selasa malam kajian online. Rabu subuh Riyadus Solihin. Habis itu, aduh nggak tahu lagi kemana. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Jangan pernah menyangka hidup ini ada istirahatnya. Nanti kayaknya kalau udah tamat sekolah ini pakai seragam, pakai atribut, pakai OSIS. Nanti kalau sudah kuliah ini kayaknya istirahat. Ternyata kuliah memang nggak pakai seragam, tapi makalahnya 12. Nampaknya nanti kalau sudah semester 6 ini agak tenang dikit, nggak ada mata kuliah. Memang mata kuliah nggak ada, tapi nulis skripsi. Nanti kalau sudah selesai kuliah ini kayaknya tenang. Memang setelah kuliah tenang, tapi orang mulai nanya, sudah kerja? Nampaknya nanti kalau sudah kerja ini akan tenang. Memang sudah kerja tenang, orang sudah mulai nanya, sudah nikah? Nampaknya kalau nikah ini tenang, duduk di pelaminan. Barakallah lakuma wa barakalaikuma. 3 hari kemudian orang nanya, sudah mengandung? Nampaknya kalau istri nanti mengandung, hidup ini tenang. Begitu istri mengandung, punya anak, orang mulai nanya, anaknya kok laki-laki semua? Ustaz lagi ngomongin siapa? Saya, anak saya 3 laki-laki. Kok nggak punya anak perempuan? Nampaknya nanti kalau anak ini sudah punya anak, sudah menikah, sudah punya cucu, ini agak tenang. Ibu itu kok nggak pernah ikut pengajian lagi? Ngurus cucu. Tidak ada tenangnya hidup ini. Tenangnya itu nanti ketika kita husnul khatimah, akhir kalam kita la ilaha illallah, lewat merasakan nikmat kubur, bukan azab kubur. Dan ketika terbangun dari kubur hanya seperti tidur sekedip mata. Setelah itu kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Yang terakhir yang ke-7.
Ini mobil mesti diperhatikan remnya, gasnya, minyaknya, servis bertahap. Mesti ada evaluasi. Kalau dia perusahaan mesti ada rapat tahunan. Kalau dia yayasan mesti ada kumpul. Kalau pengurus masjid mesti dibahas. Mesti ada wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Jadi mobil ini nggak bisa kita bawa. Ustadz sedang ngomongin mobil siapa? Mobil saya. Saya bawa aja terus dari Pekanbaru ke Indragiri Hilir, dari Pekanbaru ke Rokan Hulu, ke sana kemari. Saya lupa servis sampai akhirnya meledak itu, apa nama tempat air di depan itu? Saya sangka gladiator. Radiator, bam, pecah. Naikkan mobil ke atas truk sampai ke Pekanbaru, bawa ke bengkel. Orang bengkelnya ngomong, Pak, iya, Bapak nggak pernah servis ya? Enggak, saya bilang. Kenapa? Olinya kering, Pak. Saya bawa aja terus selama dia masih jalan. Kalau ditanya orang, Ustaz nggak servis, serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja belum dipasang. Sedang renovasi. Masjid-masjid yang lain, tolong kalau main-main ke Papua, datang ke Sorong, studi banding, singgah mampir ke Masjid Raudhah. Masjid Raudhah adalah salah satu dari taman-taman surga. Ustaz kok berani ngomong begitu? Ila marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, jangan cuma lewat, mampir. Sahabat datang bertanya, mana ada taman surga di dunia? Taman surga itu di akhirat. Ada taman surga di dunia. Apa itu? Majelis ilmu. Dan di sini para ulama didatangkan dari As'adiyah Sengkang, imam, penceramah 15 hari, 10 hari. Dihadirkan para ulama kemari. Jangan sampai orang Sorong seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak tapi mati kelaparan karena tidak mau mengaji. Yang bisa datang, datang. Yang nggak bisa datang, streaming. Yang nggak bisa streaming, buang handphonenya. Jangan begitu Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih kurang 50 menit. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selama lebih kurang 50 menit ini banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Nanti kalau pulang ada yang nanya, suami yang nggak ikut, istri yang nggak datang nanya, kakak, apa ceramah Ustaz Somad tadi? Mobil kena tabrak. Terus apa yang disampaikannya? Ada 7 poin.
Apa yang 7 itu? Aku pun nggak ingat. Bisa diulang. Saudara yang dimuliakan Allah, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Puncak dari pengajian bukan tausiahnya, tapi puncaknya ada pada doanya. Kita tidak tahu dari doa mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Walaupun dia hanya mengatakan amin, kabulkanlah Allah. Tapi karena dia orang yang tulus, ikhlas, doa kita dikabulkan Allah. Aminkan doa yang akan dibimbing langsung oleh guru kita, Al-Mukarram Kiai Haji Fatlan Garamatan, dan seterusnya. Karena titelnya panjang sekali, jadi payah saya ingat, dan seterusnya. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.